Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenankan, nama saya Huzaiman SH.MH, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Perkenankan pula saya untuk menyampaikan daripada jenjang pendidikan saya S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, tahun masuk 2008 dan selesai di tahun 2012. Lalu kemudian saya melanjutkan studi saya di jenjang S2 Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tepatnya di tahun 2012 dan selesai di tahun 2014. Ya, baik, di samping itu pula selaku dosen hukum pidana ya yang menekuni disiplin ilmu hukum pidana, tentunya bukan hanya kemudian hukum pidana yang menjadi mata kuliah yang kemudian saya ampuh. Tentu ada mata kuliah hukum acara pidana, lalu kemudian delik-delik yang ada di luar KUHP, lalu kemudian ada sosiologi hukum dan pendidikan anti korupsi. Lanjut daripada itu, terkait dengan rencana pembelajaran semester yang tentunya menjadi kerangka dan acuan selaku pengajar dosen hukum pidana atau yang menekuni disiplin ilmu hukum pidana itu sendiri, tentu akan memperhatikan terkait dengan model pembelajaran itu sendiri, lalu kemudian tidak terlepas pula terkait dengan case. Kemudian di dalam case study itu sendiri ada capaian pembelajaran tentunya ya, capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah itu sendiri, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah metrik daripada perkuliahan itu sendiri. Nah, di dalam pertemuan ya perkuliahan terkhusus terkait dengan hukum pidana itu ada 16 kali pertemuan. Di pertemuan minggu pertama sampai pada minggu ke-8 itu diampuh oleh dosen pengemban MIT. Kemudian di minggu ke-9 sampai pada minggu ke-16 itu tentunya diampuh oleh dosen selanjutnya atau dosen pelaksana ujian akhir semester. Merunut lebih jauh terkait dengan deskripsi ya, terkait dengan perkuliahan hukum pidana itu sendiri, tentu mahasiswa lebih diarahkan untuk fokus terhadap memahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana itu sendiri, kemudian apa tujuan hukum pidana, kemudian fungsi daripada hukum pidana, dan tidak kalah pentingnya adalah sejarah daripada hukum pidana itu sendiri. Lalu ada nodur di dalamnya, asas-asas di dalam KUHP. Pembelajaran semester saya kemudian menekankan kepada sub-sub terkecil daripada RPS itu sendiri, yang mana di dalamnya dalam ketentuan inti tentu mahasiswa dianjurkan untuk memahami secara mendalam terkait dengan hukum pidana itu sendiri. Lalu kemudian di dalam sub terkecilnya tentu adalah memberikan penekanan agar mahasiswa benar-benar mengerti dan memahami terkait dengan hukum pidana itu sendiri. Dan yang lain ya, itu menjelaskan kedudukan hukum pidana di antara hukum yang lain. Tentu hukum yang lain ini banyak memiliki kaitan, khususnya menyangkut tentang hukum acara pidana. Ya, baik, itulah yang kemudian saya dapat sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk lebih jelasnya, kemudian saya akan membawakan mata kuliah hukum pidana di ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Sehat ya pagi ini? Ya, baik saudara sekalian, hari ini kita masuk di dalam materi terkait dengan hukum pidana itu sendiri. Ini tidak terlepas ya daripada rencana pembelajaran kita ya terkait dengan hukum
itu sebelum kemudian saya memperkenalkan secara langsung terkait dengan hukum pidana itu sendiri, tentu banyak di antara saudara-saudara sekalian yang kemudian menyimpan pertanyaan bahwa apa sih sebenarnya daripada hukum pidana itu sendiri. Nah, sebelum sebenarnya kita belajar terkait dengan hukum pidana, maka tentunya kita harus mengetahui bahwa di setiap disiplin ilmu itu tentu memiliki yang namanya ilmu. Maka sebelum belajar hukum pidana kita harus mengetahui dulu bahwa ada apa atau ilmu apa yang ada di dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ketika belajar tentang hukum pidana, maka tidak bisa ya terlepas dari yang namanya disiplin ilmu hukum pidana. Mempelajari ilmu hukum pidana berarti ingin mengetahui tentang apa yang ada di dalam ilmu hukum pidana itu sendiri. Nah, baik, untuknya itu saya coba menayangkan slide kepada saudara sekalian ya, di dalam lagi terkait dengan apa sih sebenarnya daripada hukum pidana itu sendiri. Nah, saya coba membagi ya, ada dua komponen utama terkait dengan perspektif Barat itu sendiri ya. Barat dalam artian ada pengertian hukum pidana menurut Pompe, lalu kemudian ada di versi Indonesia. Ini guru kita semua ya, gurunya para guru yang biasa disebut dengan istilah Profesor Mulyatno. Nah, saya coba membandingkan di antara dua pakar yang mulia ini terkait dengan hukum pidana itu sendiri atau pengertian daripada hukum pidana. Kalau menurut Pompe misalnya, Anda lihat di tayangannya, di slide Anda, itu dijelaskan atau disebutkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum ya mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Jadi konkretnya adalah kalau kemudian teksnya menyatakan demikian, maka yang harus dikejar adalah bagaimana kemudian ketentuan norma, bagaimana kemudian makna ketentuan yang ada di dalam pasal itu sendiri yang bisa dikonfirmasi ya. Itu kira-kira bahasa sederhananya bahwa pasal itu yang mengandung tentang ya larangan-larangan atau ketidakbolehan itu dapat kemudian mengkonfirmasi terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi larangan. Bisa dipaham maksud saya ya? Jadi ada konteks larangan yang kemudian itu menjadi sebab, dan sebab itu bisa diklaim suatu peristiwa yang berujung kepada akibat, sehingga akibat itu bisa masuk di dalam perangkap ketentuan pasal. Itu yang dimaksud oleh Pompe. Lalu kemudian kalau menurut Profesor Mulyatno itu dikatakan sebenarnya tidak jauh berbeda, bahwa bagaimana hukum yang berlaku di suatu negara mengadakan dasar untuk menentukan perbuatan yang tak boleh dilakukan, ya kan? Serta tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim dalam memutus perkara, ada lawyer, ya. Itu yang kemudian kira-kira ingin disampaikan di dalam kepentingan negara. Lalu sektor perdata itu ada orientasi kepentingan hukum ya, yang dilindungi, itu persorangan atau privat. Ada person to person, privat. Negara tidak bisa ujung-ujung langsung datang hadir mengatur, nggak boleh. Ada aspek sengketa antara pribadi dengan pribadi harus diselesaikan, ya kan? Sekalipun memang sebenarnya negara hadir memfasilitasi, pengadilan hadir memfasilitasi ketika kedua belah pihak merasa kepentingannya terganggu, silakan saja. Itu menjadi otoritas negara, tapi tidak mencampuri urusan kedua belah pihak. Itu konkret. Kira-kira masih banyak contoh yang lain, tapi saya kira ini yang paling penting kemudian untuk Anda ketahui. Kemudian ya, dirunut ke bawah itu ada kedudukan para pihak di mata hukum sejajar. Kita konfirmasi tadi ya, bahwa negara itu memiliki otoritas, tetapi di dalam privat, pandangan privat, negara itu memiliki kesesuaian ya, memiliki nada yang sama, memiliki posisi yang sama terhadap warga negara. Makanya negara tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan privat orang.
kemudian ada pihak yang mempertahankan kepentingan persorangan. Anda itu para pihak kan? Anda yang mempertahankan kepentingan Anda. Konteksnya adalah yang paling mudah Anda pahami dalam hukum perdata, hukum acara perdata. Barang siapa yang kemudian mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Kita lihat di hukum pidana itu sendiri, itu terbagi ya. Ada aturan hukum mengenai ketentuan perbuatan yang dinyatakan terlarang. Jelas perbuatan yang dinyatakan terlarang. Perbuatan itu dinyatakan terlarang, tidak boleh kemudian kita lakukan karena rambu-rambu di dalam undang-undang sudah dilarang. Mana lampu merah misalnya, itu adalah isyarat bahwa tidak boleh kemudian kita langgar. Kemudian syarat seseorang, ya, yang kedua syarat seseorang dapat dikenai pidana. Kemudian ya jelas perbuatannya harus jelas, nabrak undang-undang, dipersalahkan oleh undang-undang, lalu kemudian dapat dikenai pidana. Jadi tidak boleh karena undang-undang yang ditabrak, maka undang-undang juga yang memberikan jalan untuk kemudian si pelaku itu dapat pidana. Kira-kira begitu bahasa yang sederhananya. Kemudian yang ketiga, sanksi hukum berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan. Jadi tidak melulu sebenarnya. Kalau kita bicara tentang sanksi pidana, maka tidak melulu kita berbicara tentang punishment semata. Tapi ada tindakan-tindakan tertentu yang kira-kira sepadan terhadap perbuatan yang dilakukan. Misalnya memberikan punishment tertentu yang kira-kira tidak mesti melulu bahwa harus menggunakan undang-undang. Misal kita konfirmasi hukum adat misalnya, atau hukum kebiasaan, mendapatkan orang yang kemudian melakukan perbuatan tercela, maka diberi sanksi pula yang bersifat tercela terhadap orang yang dimaksud, tapi tidak berbentuk undang-undang, tidak melulu berbentuk undang-undang. Jadi kalau bicara hukum pidana tidak selalu, tidak melulu kemudian kita selalu berbicara tentang punishment yang ada di dalam ketentuan pasal itu sendiri. Kemudian ada hukum acara pidana ya. Saya kira ini jelas hukum formil. Kalau yang di atas tadi hukum material, lupa tadi ya, hukum pidana itu bersifat hukum material dan harus dibuktikan dulu peristiwanya, harus dibuktikan dulu siapa pelakunya, harus dibuktikan dulu bagaimana perbuatannya dilakukan, baru kemudian bisa terungkap bahwa dia yang kemudian melakukan perbuatan itu sehingga dapat dipersalahkan. Itu konteks material untuk membuka. Tapi konteks formilnya adalah bagaimana kemudian tata cara apa yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri untuk membongkar daripada ketentuan material. Ngerti maksud saya? Karena begitu ribetnya untuk menentukan seseorang bahwa dia sengaja atau dia dia lalai misalnya. Itu sangat dua pembeda yang sangat sulit. Apakah Anda sengaja melakukan perbuatan itu atau tidak sengaja? Maka yang harus membongkar itu adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana. Bagaimana orang yang dapat dipersalahkan lalu kemudian setelah dipersalahkan haruslah kemudian dibawa kepada meja persidangan dan itu harus diadili oleh hakim. Itu adalah hukum acara pidana juga yang kemudian menangani hal demikian atau yang menjadi domain ya pelaksana daripada hukum material. Atau kata kuncinya adalah hukum material dijalankan dengan hukum acara pidana. Kemudian yang ketiga ya, yang itu sendiri adalah hukum pelaksanaan pidana. Bagaimana suatu sanksi yang telah dilakukan harus dilaksanakan. Jadi kalau hakimnya sudah menjatuhkan palu, ya kan sudah menentukan berapa jumlah putusan yang kemudian divonis oleh si hakim terhadap si pelaku, maka itu harus dijalankan. Itu yang dimaksud dengan istilah penendensian. Saya kira Anda paham. Kalau ada yang bertanyakan sebentar ya, kalau ada yang bertanyakan terkait dengan inti hukum pidana misalnya, atau ada hal-hal yang lain yang kira-kira Anda tidak begitu memahami terkait apa yang saya jelaskan. Kemudian fungsi pionerisasi hukum pidana. Ada fungsi ideal ya, biasa disebut dengan istilah ini juga. Kemudian ada fungsi subsidiaritas ya, ada kehati-hatian, kemudian ada uraian makna. Ini sebentar kita akan uraikan coba. Lalu ada semacam stigma negatif, tapi ini tidak diberikan penjelasan. Lalu kita
saya coba mulai kepada fungsi ideal, ultimum remedium. Ultimum remedium menitipkan, Anda mungkin biasa baca, jangan terlalu menggunakan sarana punishment, jangan terlalu menggunakan ya pasal untuk menjerat orang. Ini yang sering terjadi kalau kemudian kita gegabah, tidak hati-hati di dalam menjalankan hukum pidana. Sedikit-sedikit menjarakan orang, dikit-dikit menangkap orang, dikit-dikit gampang mempersalahkan orang. Sebenarnya hukum pidana tidak seperti itu. Teks tawaran daripada hukum pidana juga tidak seperti itu. Ini yang menjadi soal adalah aparat penegak hukumnya itu mampu tidak memberi makna terkait dengan pengertian hukum pidana, mampu tidak menjalankan hukum pidana, atau mengerti tidak terhadap apa yang dijalankan, terkhusus menyangkut tentang hukum pidana itu sendiri. Kemudian ada uraian ya. Saya coba mulai, ini menurut Prof. Muladi dan Mardana W. Arif, ini pakar pidana dari Universitas Diponegoro, perancang KUHP. Ini ada satu ya, jangan gunakan hukum pidana secara emosional. Pidana juga tidak boleh terlalu dibawa kepada persoalan privasi ya. Anda kalau jadi hakim tidak boleh ya dikit-dikit ya orang nangis dalam persidangan tiba-tiba sedih, padahal udah salah, lalu kemudian Anda vonis bebas, tidak boleh. Nggak boleh gitu. Kalau salah salah. Ya harus adil. Anda ditipu dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku, tiba-tiba nangis, rajin sholat dan sebagainya ya. Tiba-tiba kemudian Anda menjatuhkan keputusan bebas, tidak boleh. Anda harus kuat menjadi hakim. Makanya tidak main-main jadi hakim. Kemudian yang kedua, jangan digunakan hukum pidana pada perbuatan yang jelas korban dan kerugian. Ada kehati-hatian. Harus jeli penegak hukum itu bahwa sepadan tidak terhadap sanksi yang saya akan berikan dan perbuatan yang dilakukan. Jangan perbuatannya biasa saja, sanksi pidananya menjadi luar biasa. Itu tidak boleh. Dan itu wilayah daripada kecerdasan hakim, wilayah kecerdasan penegak hukum. Misalnya restoratif justice, Anda biasa lihat di kepolisian, janganlah diteruskan di pengadilan Pak Polisi, kira-kira gitu kan. Selesaikan dari kepolisian, kan masih bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa mesti terlalu mengidolakan daripada punishment itu adanya di pengadilan? Di kepolisian juga ada. Punishmentnya bisa memberikan efek jerak kepada kedua belah pihak, lalu kemudian berdamai, selesai masalahnya kan. Tidak berujung panjang menghabiskan uang bolak-balik ke persidangan dan sebagainya, itu tidak berujung, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, dan seterusnya, jangan gunakan hukum pidana jika masih ada cara lain yang sama efektifnya. Terkonfirmasi kan? Jadi jangan gunakan. Anda di penegak hukum, hati-hati menggunakannya. Kalau masih ada yang efektif sepadan, ya kan? Ya kira-kira rasanya sama sakitnya dan tidak sampai kepada persidangan, maka itu melakukan. Anda harus melakukan itu sebagai penegak hukum, agar supaya stigma negatif terhadap aparat penegak hukum itu tidak terjadi. Terutama gambar stop juga. Dikit-dikit itu seolah nakutin. Orang ketika dipanggil di kepolisian langsung takut. Dipanggil dengan kepolisian kiranya langsung tersangka. Iya, masyarakat awam kan gitu. Dipanggil di kepolisian, Mabes Polri misalnya, itu takut, nggak bisa tidur kalau malam. Karena stigma negatif itu muncul. Nah, hukum pidana sebenarnya lahir itu tidak seperti itu. Itu masih fase kolonial, zaman Belanda. Zaman KUHP yang modern, mestinya itu ada pembaharuan. Ya, yang kemudian memungkinkan ya asas-asas yang tadinya terlalu ketat, ya ketentuan-ketentuan yang terlalu normatif itu kemudian bisa dilerai secara bertahap dan bisa disesuaikan dengan keadaan hukum daripada masyarakat itu sendiri. Bukan mengikuti keinginan masyarakat, tapi bagaimana kemudian hukum itu sendiri dapat memberikan makna atau arti terhadap masyarakat agar masyarakat itu bisa paham bahwa hukum itu memiliki makna, ya, bukan hukum itu menghukum. Kira-kira gitu ya. Jadi paradigmanya, perspektifnya harus dirubah. Kemudian di slide terakhir ya, tentunya ini ada tujuan pidana jelas, melindungi kepentingan masyarakat dan persoalan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang. Negara hadir di sini. Indonesia harus hadir
harus kontrol, harus memberi kontrol terhadap aparat penegak hukum, sektor kelembagaan ya, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, itu tidak terlepas daripada kontrol daripada negara, agar kemudian mereka melaksanakan hukum itu sesuai dengan protap, sesuai dengan aturan. Kemudian ini ada aliran ya, lupa ya, kalau salah itu sudah diberlakukan. Ini dicoba kemarin kurang lebih 2-3 tahun, dan kalau efektif itu KUHP yang Anda gunakan sekarang itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku KUHP baru, dan itu produk daripada anak bangsa. Produk dari anak bangsa. Produk dari guru-guru kita yang membuat KUHP baru, dan itu mencirikan daripada keindonesiaan. Jadi tidak seperti ciri pembelasan yang dijabarkan lebih jauh oleh masa-masa pendudukan Belanda di Indonesia. Karena KUHP kita itu dalam masih zaman Belanda. Kemudian aliran modern, sekian ini jelas ya pada aspek kondisional dalam diri pelaku agar tak calon pidana ya terlindungi dari perlakuan sewenang-wenang penguasa. Ini tidak boleh, ini sering terjadi. Kalau jengkel dengan rakyatnya kan, jengkel dengan oknum tertentu, ya gampang dicari salahnya lalu kemudian ditersangkakan. Sebenarnya ada cara lain, tapi ya yang penting nyaman-nyaman aja. Negara tidak mau pusing menggunakan otoritas yang begitu besar yang dia punya, kekuasaan, ya pengaruh, lalu kemudian gampang kemudian memberikan stigma terhadap seseorang. Aliran modern itu sebenarnya tidak seperti itu, tapi dijabarkan di dalam itu berfokus pada aspek kondisional dalam berlaku agar hak calon terpidana terlindungi dari perlakuan sewenang penguasa. Jadi penguasa tidak boleh sewenang-wenang, itu aliran modern. Itu yang dikehendaki oleh aliran modern. Penguasa, kamu jangan, Anda ya, wahai penguasa, Anda jangan tersewenang-wenang untuk memperlakukan warga negara sendiri, karena sesungguhnya ada aturan yang mengatur itu, ya kan, harus dijalankan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada aliran neoklasik. Ini gabungan aliran ya, klasik dan modern dengan mementingkan aspek perbuatan ya dan kondisi pelaku secara seimbang ya, melindungi kepentingan masyarakat dan individu. Jadi ada keseimbangan bahwa apa yang kemudian dapat dipersalahkan terhadap si pelaku, maka dapat pula dimaknai, hakimnya dapat pula memaknai bahwa apa yang dilakukan ternyata itu tidak sepadan terhadap pidana yang nantinya akan saya jalankan. Saya ambil contoh misalnya yang paling konkret. Ketika ada orang ya yang mencuri semangka misalnya 3 biji semangka yang dicuri, maka ketika konteks kesengajaan semangka itu dicuri untuk dijual kembali untuk kepentingan pribadinya, maka boleh jadi si pelaku itu dapat dipersalahkan. Tapi ketika semangka itu kemudian diambil hanya kepentingan karena ingin sekali dan anaknya mau makan semangka dan tidak memiliki uang untuk membeli, maka disitulah kemudian kehadiran negara untuk hati-hati. Hakimnya harus hati-hati menjatuhkan pidana, karena beda dalam konteks kesengajaan yang dilakukan. Sementara yang satu sengaja, tapi dia sadar juga bahwasanya apa yang saya lakukan itu salah, tapi secara prinsip bahwa ada keinginan-keinginan yang sebenarnya yang kemudian dia tidak bisa penuhi kecuali melakukan hal demikian. Tapi tidak perlu dipandang sekonyong-konyong ya, bahasa saya sekonyong-konyong itu tidak bisa terlalu dipandang bahwa itu adalah murni kesalahan daripada si pelaku. Karena ada keinginan-keinginan yang kemudian memberikan pemikiran lain terhadap si pelaku sehingga dia tertarik untuk mengambil itu banyak sebenarnya bahasa-bahasa lain yang kemudian bisa digunakan untuk Anda cepat mengerti bahwa apakah kemudian kesengajaan itu murni hanya dilihat kesengajaannya saja. Karena kalau kesengajaan itu hanya diletakkan dengan kesengajaan saja, maka semuanya yang melakukan sesuatu dengan ada kata sengaja, maka semua sudah terperangkap dalam ketentuan pasal. Kan tidak begitu juga. Konteks kesengajaannya terpenuhi dalam ketentuan pasal, tapi sesungguhnya yang dilakukan itu bukan perbuatan pidana, karena yang dilakukan itu murni karena keinginan yang sangat luar biasa dan dia tidak bisa beli. Dia tidak bisa membeli semangka itu, akhirnya dia ngambil, tapi dia sadari bahwa perbuatannya salah. Sehingga hakim perlulah kemudian hati-hati menjaga keseimbangan antara apa yang diinginkan oleh negara menghukum, tapi perlu juga melihat bahwa apakah pantas menghukum orang yang seperti itu tadi. Gitu ya. Saya kira itu saja ya untuk hari ini.
pemaparan singkat terkait dengan poin-poin penting di dalam materi hukum pidana. Mungkin ada pertanyaan, ya. Saya buka sesi pertanyaan, mungkin 1 atau 2 orang. Mungkin saya bisa jawab di sisa waktu ini. Silakan. Ya. Atas nama siapa? Nur Febrianti, Pak. Ya, Nur Febrianti. Kan dalam hukum pidana, Pak, dikenal dengan adanya sanksi pokok dan sanksi tambahan. Nah, sebenarnya sanksi tambahan ini diberikan kepada tersangka pada saat kapan? Apakah pada saat bersamaan dengan diberikannya sanksi pokok, atau mungkin tersendiri, Pak? Atau ada tambahan kesalahan atau bukti yang baru disadari atau baru dikeluarkan? Jadi, Pak, intinya saya mau bertanya, pada saat kapan sebenarnya sanksi tambahan itu diberikan kepada tersangka? Apakah pada saat sanksi pokok? Itu saja, Pak. Iya, pertanyaannya bagus ya, pertanyaannya menarik sekali dan itu sering dipertanyakan di forum-forum tertentu bahwa kapankah kemudian sanksi tambahan itu bisa dijalankan. Maka saya jawab secara singkat bahwa sanksi itu dijalankan, sanksi itu diterapkan atau diberikan terhadap si terpidana, ya, si pelaku sendiri pada saat proses penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah kemudian dia ikut, Pak? Sanksi tambahannya itu sangat ditentukan juga terhadap perbuatan yang dilakukan. Kalau misalnya kita berbicara tentang delik yang ada di luar daripada KUHP, berarti kita bicara tentang lex specialis, undang-undang yang berada di luar daripada KUHP. Itu ketentuan-ketentuan material yang kemudian tidak diatur di dalam KUHP, lalu kemudian dispesialiskan dalam ketentuan hukum yang lain. Misal undang-undang tindak pidana korupsi. Apa ketentuan tambahannya? Ya kita kan, ya sita kemudian barang, ya, barang-barang mewah, mungkin tas, jam tangan, sepatu, ya, atau bentuk mobil, aset, itu bisa menjadi sanksi tambahan, sehingga ancaman pokoknya misalnya 5 tahun, kemudian bisa ditambah, ya, dengan penjatuhan pidana lain tambahan dalam bentuk mengambil aset atau menyita aset daripada hasil daripada korupsi. Saya kira itu, ya. Ada lagi yang lain? Sebelah kanan saya. Saya kira banyak pertanyaan di sini. Saya kira banyak banget pertanyaan di sini terkait dengan apa sih sebenarnya hukum pidana. Kalau pengertian hukum pidana Anda sudah pahami semua, ya. Anda buka literatur sudah paham. Tapi ada inti-inti tertentu yang kemudian menarik dan itu penting kemudian Anda tanyakan. Sekiranya mungkin Anda tidak paham atau ada yang tidak dimengerti terhadap apa yang saya sampaikan. Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, kalau tidak ada saya akhiri. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba masuk di materi-materi yang berbeda dan tidak kalah pentingnya juga, ya, terhadap materi hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, saudara sekalian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.